Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di sesi kata mereka, sesi yang bertujuan untuk mencari tahu kenapa suatu anime bisa mendapatkan review jelek, dan saya akan memberikan tanggapan tentang poin negatif itu. Sekali lagi, buat yang sumbu pendek nih, video ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekan suatu anime, tapi untuk mencari tahu apa saja alasan kenapa suatu anime bisa mendapatkan review jelek. Karena bagi saya, tidak peduli sebagus apapun suatu karya di mata kita, pasti selalu ada celah bagi orang untuk memandang jelek karya tersebut. Maka saya tertarik untuk memahami alasan mereka berkata seperti itu. Dan topik kali ini adalah kata mereka Sword Art Online anime jelek. Sebelumnya saya sudah pernah buat pembahasan tentang kata mereka Tensura anime jelek dan kata mereka Overlord anime jelek. Tapi entah kenapa, kayaknya baru kali ini banyak subscriber yang mengingatkan untuk siap-siap dengan fansnya Sword Art Online. Memangnya ada apa dengan fansnya Isao? Tapi bodo amat, saya bakalan tetap bahas. Buat kalian yang lupa, Sword Art Online adalah anime yang rilis pertama kali pada bulan Juli 2012, lalu rilis season 2-nya di tahun 2014, dan sekarang sudah season 3 semenjak tahun 2018. Kalau mau dibilang, hal yang paling saya kagetkan ketika pertama kali lihat anime ini di My Anime List adalah rating animenya yang hanya ada di angka 7. Season 1-nya dengan 7,41, season 2-nya dengan 6,99, dan season 3 dengan 7,64. Apa yang buat saya kaget adalah rating 7 itu kecil loh untuk suatu franchise anime sebesar Sword Art Online. Saya malah mengira setidaknya ada satu judul yang dapat rating 8. Tapi kenyataannya, season 2-nya malah dapat rating 6, Nah, dengan rating seperti ini, mari kita coba cari tahu apa saja sih review negatif yang orang-orang berikan. Berhubung sekarang Sword Art Online sudah punya banyak seri, dari season 1 sampai 3, 1 alternatif, dan 2 movie, maka saya bakalan narik kesimpulan dari 3 season utamanya saja. Kalau ada satu hal yang bisa diapresiasi dalam anime ini, dan bisa dibilang sebagai poin positif yang mutlak dari tiap seasonnya, itu adalah kualitas gambar dan lagu dalam animenya yang bisa dibilang sangat tidak mengecewakan. So, kita langsung saja. Setelah membaca beberapa review negatif tentang Sword Art Online di season 1, saya mendapatkan beberapa poin yang sering berulang dari tiap review, yaitu sebagian besar mereka kecewa dengan story Sword Art Online, mulai dari perubahan arc di tengah-tengah anime, time skip yang tidak natural, dan banyaknya detail yang diabaikan dalam animenya. Lalu banyaknya penonton yang tidak suka dengan karakter Kirito maupun Asuna yang terlalu perfect dan penuh dengan plot armor. Unsur harem dalam Isao juga bisa dibilang useless, dan villain di tiap serinya sangatlah ampas. Sedangkan untuk season 2-nya, secara garis besar mereka berkata kalau season ini sangat penuh dengan ketidaklogisan dan sekali lagi punya permasalahan di harem serta main heroinnya. Namun yang menarik ada di season 3-nya. Kalau di 2 season sebelumnya, hampir semua top review pada My Anime List pasti berisi review negatif. Tapi untuk season 3 ini, top reviewnya didominasi dengan review positif. Saya pun mencoba mencari top review negatifnya, tapi saya berkesimpulan kalau review itu dikeluarkan berdasarkan akumulasi ketidaksukaan dari 2 season sebelumnya. Karena saya merasa poin-poin negatif yang mereka berikan sangatlah mirip dengan apa yang ada di 2 season sebelumnya. Jadi mari kita anggap kalau Sword Art Online season 3 bagus-bagus saja. Walaupun saya punya beberapa poin yang ingin dikritisi dalam season 3-nya, tapi nanti malah jadi sesi kata saya, bukan kata mereka. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari story season 1-nya. Sebagian besar, mereka yang memberikan review negatif soal story-nya punya satu kesamaan di tiap review mereka, yaitu mereka mengatakan kalau 2 episode pertama Sword Art Online adalah premis cerita yang sangat menarik. Saya bakalan cerita sedikit tentang masa lalu. Pada saat Sword Art Online pertama kali rilis, hype animenya sangatlah besar, dan saya cukup yakin kalau hampir semua penonton anime pada masa itu pasti tahu dan pernah dengar nama Sword Art Online. Karena pada masa itu, suatu anime dengan konsep game sangatlah jarang, apalagi dengan resiko jika player mati di dalam game, maka tubuh asli mereka juga mati. Walaupun memang, di masa lalu ada anime dengan premis yang mirip seperti Dot Hack, tapi hype SAO jauh menutupi anime itu. Dengan besarnya hype para penonton pada saat itu, tentu harapan mereka untuk mendapatkan cerita yang dijanjikan pada 2 episode pertama sangatlah tinggi. Namun, setelah beberapa episode berjalan, ekspektasi para penonton mulai terpecah. Mereka yang kecewa dengan arc pertama Isao, sebagian besar kesal karena animenya tidak memberikan apa yang dijanjikan pada 2 episode pertama, yaitu tragedi dan rasa takut akan kematian. Anime Sword Art Online malah menuju ke arah anime shonen dengan embel-embel harem, dan ini semakin diperparah dengan adanya time skip pada animenya. Padahal kalau mau dibilang, potensi cerita Sword Art Online pada arc pertama sangatlah bagus.
Tiap lantai punya pesona masing-masing dan pasti ada banyak detail yang bisa diceritakan untuk semakin membuat kita tenggelam dalam lore Sword Art Online. Namun, bukannya memperbanyak detail itu, kita malah diberikan sekian episode yang berisi Kirito membantu para karakter wanita di dalam animenya yang nantinya akan berubah menjadi member harem Kirito. Masih terbawa dengan ekspektasi dan feel yang ditawarkan pada arc pertamanya, mereka yang menonton ketika Kirito berada di dalam arc Alfheim Online merasa kalau anime ini benar-benar telah berubah jauh dari konsep awal ceritanya. Jadi gini, ketika Sword Art Online berubah menjadi Alfheim Online, pada saat itu, saya pribadi merasa ada dua golongan yang tidak suka dengan perkembangan ceritanya. Pertama adalah mereka yang kecewa karena Sword Art Online bukan isekai. Dan kedua, mereka yang kecewa karena nilai jual utama di arc pertamanya telah hilang ketika masuk ke Alfheim Online. Buat kalian sampai sekarang dan sampai saat ini masih menganggap Sword Art Online adalah anime isekai, maka saya katakan dengan jelas di video ini, Sword Art Online jelas bukan isekai. Zaman sekarang, genre game dan genre isekai sangatlah identik tapi tidak sama. Sword Art Online sudah sangat jelas adalah anime dengan genre game, sedangkan genre isekai pada dasarnya bercerita tentang dunia lain yang nyata dan bukan virtual. Sword Art Online bisa saja dikatakan memiliki unsur isekai, asalkan cerita Sword Art Online hanya berfokus di arc pertama saja, ketika mereka terjebak di dalam game itu dan tidak bisa keluar. Tapi, ketika mereka sudah keluar dari game itu, maka unsur isekainya pun hilang dan berubah total menjadi game. Bahkan seingat saya, sang autor SAO sendiri telah mengatakan kalau SAO sama sekali bukan anime isekai, dan para fanslah yang salah paham menganggap SAO sebagai isekai. Jadi, buat kalian yang sampai tahun 2020 ini masih mengatakan SAO itu isekai, ayolah sadar. Dan satu lagi, jangan kalian gunakan logik yang ada di dalam SAO untuk memukul rata semua anime yang membawa unsur game. Hal yang paling sering jadi korban logika bengkok ini adalah Overlord. Karena orang-orang menganggap SAO bukan isekai melainkan game, akhirnya logik itu digunakan untuk mengatakan kalau Overlord adalah anime game dan bukan isekai. Makanya, banyak yang mempermasalahkan tubuh asli Ainz dan segala macamnya. Walaupun memang banyak teori yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh asli Ainz. Tapi perlu diperhatikan kalau Overlord adalah isekai. Dunia di dalam Overlord itu nyata. Bahkan kalau kalian lihat langsung genre novelnya, terlihat jelas kalau Overlord adalah anime dark fantasy dan isekai. Golongan berikutnya adalah mereka yang kecewa karena Sword Art Online kehilangan nilai jual utamanya semenjak masuk ke Alfheim Online. Rasa tegang dan takut akan kematiannya pun hilang dan membuat mereka yang tertarik menonton SAO karena arc pertama banyak yang merasa kecewa karena hal ini. SAO seakan-akan berubah menjadi anime baru dengan konsep cerita yang benar-benar berbeda. Walaupun saya yakin kalau kalian menonton sampai season 2-nya, maka kalian sadar kalau fokus cerita SAO bukan di satu game saja, tapi lebih fokus ke kehidupan Kirito yang sering terkena masalah karena perkembangan virtual game yang sangat pesat. Kita lanjut ke poin negatif berikutnya, yaitu karakter Kirito yang terlalu perfect dan penuh plot armor. Sebagian besar poin negatif tentang Kirito adalah karakternya yang sangat sempurna. Dia tampan, pintar, OP dalam game, dan dikelilingi banyak wanita. Bahkan tidak jarang orang-orang menyebutnya sebagai Gerystu. Bagi yang nggak tahu, simpelnya, Gerystu adalah karakter fiksi yang merupakan versi laki-laki dari Merisu. Gerystu sering digambarkan sebagai sosok laki-laki yang sempurna dan sangat hebat. Untuk perkara MCOP sih, sebenarnya sekarang bisa dibilang sebagai faktor yang lumrah untuk ditemukan dalam anime-anime karena memang ada yang suka dengan tipe MC seperti ini dan ada yang sangat tidak suka. Tapi menurut saya, ada satu hal yang sangat fatal dalam Sword Art Online yang membuat karakter OP-nya sulit untuk diterima, yaitu genre-nya. Mari kita bandingkan Bofuri yang sama-sama anime game. Mereka berdua punya kesamaan, yaitu MC-nya OP dan penuh dengan plot armor. Bagi saya pribadi, MC di Bofuri bisa jauh lebih diterima ke-OP-annya karena genre animenya adalah komedi. Dengan adanya genre komedi, sudah otomatis memberitahu penonton kalau logik dalam animenya bakalan aneh dan membuat kita akan mewajarkan semua ketidakmasukakalan dalam animenya. Karena terkadang, semakin absurd suatu anime komedi justru membuatnya semakin menarik. Tapi, berbeda dengan SAO yang terkesan lebih serius. Karena kesan serius dan serba high-tech dalam animenya, memberi kesan kalau anime SAO adalah genre game yang sangat futuristik dan masuk akal dalam premisnya. Tapi, dengan koopean Kirito yang jauh daripada player normal, membuat dia menjadi suatu ketidaklogisan dalam gamenya. Meskipun koopeannya Kirito sudah dijelaskan karena dia adalah seorang beta tester. Alasan berikutnya kenapa koopean Kirito sulit diterima, karena adanya time skip di dalam animenya. Sehingga memberikan kesan kalau Kirito terlalu cepat menjadi karakter super overpower. Apalagi sepanjang anime, equipment perang Kirito sama sekali tidak pernah berubah, kecuali pedang yang nantinya dia dapatkan di episode yang cukup jauh. Kita lanjut ke poin negatif soal haremnya. Saya sadar, di luar sana ada banyak yang tidak suka dengan konsep cerita harem. Dan kalau kalian melihat harem dalam SAO, saya rasa kalian bakalan makin kesal dengan anime ini.
Mereka mengatakan kalau harem dalam SAO adalah unsur yang sangat tidak berguna dan terkesan ada untuk fanservice dan pemanis dalam ceritanya. Poin yang paling terdengar tentang harem Kirito adalah keanehan para heroinnya. Seperti yang kita tahu, Kirito dan Asuna sudah memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih, tapi anehnya, para heroin dalam harem Kirito masih saja mau dekat dengan Kirito. Ini yang menjadi alasan kenapa mereka menyebut harem Kirito adalah unsur yang useless. Eksistensi mereka ada hanya untuk menambahkan warna dalam cerita. Padahal tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, perasaan mereka tidak akan pernah bisa terbalaskan karena Kirito sudah menjadi kekasih Asuna. Tapi perlu dicatat, tidak selamanya unsur harem pasti jelek. Karena Mushoku Tensei sudah membuktikan kalau genre harem bisa diterima asalkan mereka semua mendapatkan peran dan bagian yang tepat dalam ceritanya. Dan terakhir adalah karakter antagonisnya yang ampas. Hal yang paling dikritisi dari villain di arc pertama adalah perkataan dia ketika ditanya Kirito, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Dan dengan santainya dia menjawab, "Aku sudah lama melupakannya." Lalu villain keduanya yang sangat aneh karena dia digambarkan sebagai karakter penjahat bejat yang penuh dengan hasrat seksual. Intinya mereka menganggap kalau karakter villain dalam SAO sangatlah tidak memorable dan aneh. Sekarang kita pindah ke season 2-nya. Secara garis besar, poinnya masih sama dengan season 1, tapi di season 2, faktor tidak logis dalam animenya semakin parah. Makanya jangan heran, kenapa rating season 2 SAO adalah yang paling rendah. Mulai dari pihak kepolisian yang meminta tolong anak muda untuk membantu mereka melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan melalui game, yang mana dianggap sangat aneh, kenapa malah Kirito yang dicari. Apakah ini berarti Kirito jauh lebih kompeten menyelidiki perkara kriminal daripada para detektif profesional yang memang dilatih secara khusus untuk melakukan tugas tersebut? Lalu bagaimana playstyle Kirito yang benar-benar merusak logik dalam game GGO? Bayangkan sejak kapan sebuah pedang bisa sangat superior dalam game yang fokus utamanya adalah tembak-tembakan. Ini seperti game Counter-Strike, tapi kalian bisa OP hanya dengan modal pisau dan refleks dewa. Apalagi, Kirito adalah orang pertama dalam sejarah GGO yang membuka fakta kalau peluru di dalam game bisa dipantulkan dengan modal pedang laser. Berikutnya adalah karakter Shion sebagai main heroine di arc GGO. Pada arc ini, dirinya benar-benar mendapatkan porsi cerita yang sangat banyak. Tapi, setelah arc GGO selesai, Shion pun menjadi member dari harem Kirito dan dalam waktu singkat berubah menjadi karakter sampingan yang jarang muncul lagi. Sehingga tidak heran mereka mengatakan kalau karakter Shion dalam season 2 ini adalah karakter yang sangat tidak berguna. Terakhir adalah season 3-nya yang seperti saya bilang tadi, top reviewnya mulai dipenuhi dengan review positif. Menurut saya, alasan utama kenapa season 3 SAO jauh lebih disukai karena di sini Kirito jauh dari unsur harem dan terkena nerf parah hingga dia tidak lagi terasa OP. Sehingga semua proses perjuangan dan perkembangan Kirito lebih terasa selama di dalam arc ini. Apalagi arc ini diadaptasi sebanyak 4 core, sehingga ceritanya bisa lebih detail daripada arc-arc sebelumnya. Andaikan saja Sword Art Online menggunakan pendekatan seperti ini ketika masih di season 1-nya dulu, maka saya rasa review SAO tidak akan sejelek sekarang. So, saya rasa itu saja untuk pembahasan kali ini. Kalau mau jujur, saya termasuk orang yang suka dengan Sword Art Online. Tapi memang, sebagai salah satu penonton yang terkena hype pada masa lalu, saya pun masih merasa kalau masa kejayaan SAO ada pada arc pertamanya. Kalau kalian adalah tipe penonton yang suka cerita menghibur, maka Sword Art Online adalah salah satu tontonan yang menarik. Apalagi kalau kalian memang suka MC overpower yang serba perfect seperti Kirito. Tapi tetap, kalian harus menurunkan ekspektasi kalian kalau kalian menganggap SAO adalah anime yang logis karena memiliki kesan serius. Padahal sebenarnya anime ini jauh dari kata logis. Sehingga memang Sword Art Online sangat cocok bagi kalian yang hanya mencari hiburan tanpa harus mikir terlalu dalam. Hal yang paling jelek dari anime ini adalah fans mereka yang tidak bisa membedakan isekai dengan game dan serba memukul rata kalau semua isekai yang ada unsur game pasti sama dengan Sword Art Online. Padahal konsep dan logik ceritanya sangat jauh berbeda. Oh, satu lagi nih, karena dari tadi saya ngomongin soal betapa tidak logisnya Sword Art Online, pasti bakalan ada penonton sumbu pendek yang hanya nonton setengah-setengah dan bakalan berkomentar, "Yaelah, namanya anime, kan cuma cerita fiksi, jadi wajar aja dong kalau tidak logis, kan mereka tidak nyata. Justru lu yang tolol kalau menganggap anime itu nyata." Kalau kalian termasuk orang yang berpikir seperti ini dan ada rencana untuk berkomentar seperti ini, saya cuma mau bilang, kalian jangan heran kalau besok-besok Naruto bisa terbang pakai jetpack dan Luffy punya Rasengan. Karena seperti yang kalian bilang, namanya anime, jadi wajar saja kalau tidak logis, oke? So, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Semoga kalian paham tujuan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.